continue ketika kita sedang sakit atau ketika kita dalam keadaan uzur yang nggak memungkinkan kita untuk melakukan amalan tersebut, itu insya Allah itu pahalanya itu akan ngalir terus. Jadi pahala yang akan diberikan kepada kita atas amal yang kita tidak bisa lakukan pada saat sakit, karena sakit itu adalah uzur, itu Allah akan terus alirkan sampai kita walaupun kita tidak mengerjakannya ketika kita sakit, itu ngalir terus apapun. Ya misalnya baca Quran, continue tiap hari, insya Allah itu akan kita dapatkan pahalanya. Ya, jadi continue dalam beramal. Kemudian yang keempat, berilmu. Ya, artinya mengetahui dalil syar'i. Artinya terus ya belajar menuntut ilmu tentang keutamaan amal ibadah yang akan dikerjakan. Beda loh. Kalau kita punya ilmunya, itu dengan tidak punya ilmunya tuh nilainya beda banget ya. Makanya Mu'adz bin Jabal mengatakan al-ilmu imamul amal wal amal tabi'uhu. Ilmu itu adalah pemimpin amal dan amal adalah pengikut ilmu. Ya. Jadi ketika kita tahu ilmunya akan keutamaan suatu amal, pasti kita nggak akan tinggalkan. Tapi orang yang tidak tahu, nggak punya ilmu, pasti nyepeleinnya. Ya contohnya gini deh, saya jadi ingat ya dulu waktu masih kuliah di Pakistan ya, saya kan senang pengen ngasih hadiah ibu almarhum. Saya belikan itu selendang sutra, mahal loh harganya. Kalau selendang Pakistan India itu kan bagus ya, halus, bagus gitu ya. Pokoknya mahal deh ya, kan kita ingin berikan yang terbaik buat ibu. Ya, akhirnya saya kirim lah untuk ibu ya kenang-kenangan hadiah sutra ya, selendang pasmina sutra, mahal, bagus, halus, lembut ya. Ya udah ya, terus udah pokoknya saya nggak ini pas pulang kan di rumah ibu dulu, saya jadi terbengong-bengong, lah kok jadi hordeng sutra pasmina yang mahal, yang lembut itu, yang harganya itu buat selendang gitu, buat kerudung, dipakein hordeng gitu, jendela, nutupin jendela. Saya bengong, ya Allah gitu ya. Tapi saya jadi paham. Inilah butuhnya ilmu. Ibu saya tuh nggak paham kalau ini adalah bahannya sutra yang mahal yang dipakai buat kerudung. Padahal sudah bilang ini buat kerudung Bu ya, buat di pasmina ya. Tapi karena nggak ngerti kan gimana cara makainya, akhirnya dia hordeng coba. Nah itulah ya ilmu. Jadi ketika kita memiliki tahu ya ilmunya, pasti kita akan jaga. Atau misalnya gini deh, ibu-ibu punya sepatu ya, beli harga 1 juta sepatunya. Terus ibu juga punya sepatu harganya 20 juta. Ya kan biasalah kalau sepatu itu sih termasuk 20 juta sih nggak, ini ada orang yang ratusan juta harga sepatunya ya. Oke lah, saya ingin perbandingkan aja 1 juta dengan 20 juta. Itu beda loh makainya. Yang 1 juta tuh yang nggak dirawat, biarin aja orang biasa, dibandingkan yang 20 juta. Sepatu yang harga 20 juta tuh dirawat, diinikan, pokoknya benar-benar lah itu diperhatikan. Wah, jangan ada debu sedikit pun. Nah, begitu juga amal. Ketika kita tahu ilmunya, bagaimana keutamaannya, pasti kita tidak akan pernah meninggalkan amal tersebut. Ya, kalau orang yang nggak paham kan cuek aja. Nah, itulah pentingnya ilmu ya, mengetahui dalil syar'inya akan keutamaan amal tersebut. Ya, man abadallah bi ghairi ilmin kana ma yufsidu aktsara mimma yuslih, kata Umar bin Abdul Aziz. Barang siapa yang beribadah kepada Allah tanpa ilmu, maka ia lebih banyak merusak dibandingkan memperbaiki. Jadi memang kita diperintahkan untuk berilmu ya, belajar terus, mengetahui, karena nggak sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Ya, supaya kita bisa istiqomah insya Allah. Ini ada Abu Darda ya berkata, kata beliau ya, panjang juga ya, duhai seandainya kita dapatkan tidur dan makan minumnya orang berilmu, bagaimana bisa orang terpedaya dengan terjaganya dalam sholat dan puasanya orang yang bodoh. Sungguh kebaikan sebesar biji zarah dari orang yang bertakwa dan berilmu lebih agung, lebih utama dan lebih berat timbangannya dibandingkan amalan sebesar gunung dari orang-orang yang bodoh. Ini dalam Hilyatul Aulia. Maksudnya apa di sini? Syekh Saleh bin Abdul Aziz ya, itu dalam syarah salah satu usul ya, salah satu usul itu menjelaskan makna ucapan Abu Darda itu. Jadi sahabat Abu Darda itu bahwa maksudnya nih ya, tidur serta makan minumnya orang yang berilmu jauh lebih besar keutamaannya dibandingkan puasa dan qiyamul lailnya orang yang bodoh. Jadi orang berilmu dulu baru beramal. Jadi kalau orang yang bodoh itu maksudnya orang yang nggak punya ilmu. Ini tidurnya aja, makannya aja itu jauh lebih besar keutamaannya itu orang yang berilmu.
Nah, kalau orang yang bodoh yang tidak punya ilmu, ya dia puasa mungkin puasanya ya mungkin niatnya niat bukan karena Allah pengen kurus atau apalah ya. Mungkin puasanya tidak dijaga ya, tetap bermaksiat, mendengarkan kata-kata yang tidak baik ya mulainya itu tidak ada nilainya lah, dia nggak punya, dia hanya sekedar mengerjakan. Sedangkan orang yang berilmu itu tidurnya itu ternyata ya artinya karena memang dia paham tidurnya itu, dia baca-baca doa, dia paham bahwa dengan tidur itu dia ingin tetap malaikat mengampuninya, dia semua dia ini apa diikuti apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah ketika tidur itu seperti apa, dia terapkan itu ya, dia lakukan itu tuh justru jauh lebih dengan makan minum ya. Orang yang berilmu tentu dia akan berniat di dalam hatinya agar makanan ini menambah sehatnya, memperkuat dia untuk beribadah kepada Allah sehingga muncul rasa takut kepadanya. Nah itu ya, kalau orang yang tidak paham kan makan minum hanya untuk kesenangan, udah kenyang, enak, udah selesai, nggak ada unsur apa-apa. Itulah bedanya orang berilmu. Memiliki ilmu ketika memasak itu beda, hasilnya jauh. Ibu yang berilmu ketika memasak, dia akan memasak dengan doa. Jadi dia mohon kepada Allah agar makanan yang dimakan oleh anak-anaknya dan keluarganya itu makanan yang mampu membawa kesehatan buat keluarganya, bergizi, dapat membawa imun, kemudian dengan makanan yang dimasak oleh ibu yang dengan doanya itu agar anaknya dekat dengan Allah, ahlul taqwa, ahlul Quran, itu banyak doa masuk di situ. Kan bernilai, rutinitas, nggak dapat apa-apa dia. Nah itu ya, jadi ilmu itu luar biasa, beda banget dengan orang yang tidak memiliki ilmu. Kemudian yang kelima, meneladani nabi, sahabat, generasi salaf dan orang-orang soleh. Ya, kata Imam Ibnu Taimiyah mengatakan generasi yang paling sempurna dari umat ini mereka adalah para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang yang menyerupai mereka. Jadi artinya meneladani kehidupan para salaf ini kan akan mendorong kita ya untuk mengikuti jejak mereka. Mereka memiliki semangat yang tinggi, kemauan yang kuat dalam istiqomah, dalam ketaatan, dan berpegang teguh dalam setiap langkah kehidupan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi kalau kita udah melihat contoh, ya Allah kita nggak seberapanya, tapi pengen juga mengikuti mereka. Nah itu kan kita ikuti. Jadi memang mau nggak mau ya memang kita teladani. Nah teladani itu dengan cara apa? Ya belajar, membaca, mendengarkan ya mendengarkan nasihat-nasihat para ulama. Sekarang banyak sarananya ya di YouTube, dimanapun bisa kita dengarkan ya. Kalau kita tidak bisa untuk membaca ya. Nah, di antara misalnya ya keteladanan para salaf soleh itu diantaranya. Ini sih sebenarnya membahas tentang sholat 12 rakaat dalam sehari semalam. Ini pernah kan saya sampaikan ya. Itu hadisnya kan panjang. Hadisnya itu dari Nu'man bin Salim. Dia dapat dari Amr bin Aus. Dia dapat lagi dari Anbasah bin Abi Sufyan. Nah, dia nih Anbasah bin Abi Sufyan itu mendengarkan langsung dari Ummu Habibah. Ini istri Nabi ya. Nah, jadi Nabi bersabda ya, barang siapa yang mengerjakan sholat 12 rakaat dalam sehari semalam, maka akan dibangunkan baginya rumah di surga. Nah, itu kan perkataan Ummu Habibah, perkataan Rasulullah. Nah, karena Ummu Habibah mendengarkannya dari Rasulullah, maka kata Ummu Habibah, aku tidak pernah meninggalkan sholat tersebut semenjak aku mendengarkannya dari Rasulullah. Nah, kemudian Ummu Habibah menceritakan hadis ini yang dari Rasulullah kepada Anbasah. Nah, Anbasah juga nanti berkomentar juga, saya dengar, semenjak aku dengar hadis itu dari Ummu Habibah, aku tidak pernah meninggalkan sholat tersebut. Nah, kemudian dia ceritakan lagi kepada Amr bin Aus. Nah, di Amr bin Aus juga mengatakan, aku tidak pernah meninggalkan sholat tersebut semenjak aku mendengarkannya dari Anbasah. Nah, Anbasah ini kemudian ceritakan lagi kepada Nu'man bin Salim. Ya. Nah, kata Nu'man, aku tidak pernah meninggalkan sholat ini semenjak mendengar hadis ini dari Amr bin Aus. Nah, jadi ini hadis soleh ya. Ini artinya contoh ya, bagaimana orang-orang salafus soleh dulu ketika mendapatkan ilmu itu akhirnya dia termotivasi untuk mengerjakannya dan melaksanakannya. Jadi itulah ya, mudah-mudahan kita juga begitu ya, bisa dan mampu untuk melaksanakan, mengerjakan, mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Jadi nggak hanya sekedar oh iya yang 12 rakaat dapat ya, dapat dibangunkan rumah di surga ya sudah. Tapi kenyataannya tidak. Nah, kita inginnya biar istiqomah kita ikuti. Ya, sebenarnya 12 rakaat itu kan nggak susah-susah amat sebenarnya. Yang susah tuh hawa nafsu aja. Ya kayak misalnya kan
12 rakaat itu kan 2 rakaat sebelum subuh, ya 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur. Kan kalau zuhur itu berarti kan jumlahnya kan jadi 10 rakaat. Kalau dipikirin gitu banyak banget 10 rakaat ya. Aduh kayaknya udah nggak betah aja itu ya. Itu kalau dipikirin, kalau diamalin udah jadi kebiasaan, jadi mudah, gampang gitu ya. Nah, 2 rakaat setelah maghrib dan isya. Nah, jadi ini contoh ya, ketika kita meneladani para salafus soleh, insya Allah kita bisa istiqomah. Dan keenam, agar kita bisa istiqomah itu menjauhi perbuatan dosa. Karena di antara penyebab seorang malas dalam beribadah itu adalah karena bergelimang dosa dan maksiat. Perbuatan dosa itu menyebabkan noda di hati dan akan melemahkan diri untuk melakukan ibadah. Ya, ini menurut penuturan Hafiz ya, ada ngaku dia gitu ya. Dia tuh hafal Quran. Allah mudahkan dia karena memang cepat sekali menghafalnya. Tapi karena dia suka musik, artinya dia itu juga dia dengerin gitu musik juga. Akhirnya lomba-lomba tuh mana yang diingat mana. Akhirnya apa? Yang ngalah itu artinya terkalahkan, akhirnya hafalannya mulai hilang. Dan artinya nggak mungkin ada dalam hati itu dua hal, keimanan dan kemaksiatan ya. Kalau lagu itu kan sebenarnya hanya untuk hal-hal yang tidak harus difokuskan itu ya, misalnya untuk walimahan, pernikahan, hanya untuk ketika kondisinya memang sedang bergembira, bukan menjadi yang setiap hari didengar. Nah itu akan berlomba-lomba tuh mana yang kuat. Nah ternyata kalah itu ya, Qurannya banyak hilang, susah ngapalnya. Nah, itu ya, karena itu adalah maksiat itu dapat menyebabkan noda di hati. Nah oleh karena itulah kita dianjurkan banyak bertaubat, beristighfar agar diberikan kekuatan oleh Allah agar bisa istiqomah ya. Memang kalau udah gandrung dengan musik, hidup tanpa musik seperti bintang langit tidak berbintang. Pokoknya macam-macam lah, ini memang harus kita upayakan supaya bagaimana yang dominan itu adalah keimanan ya. Ini yang menarik nih, pengakuan Sufyan Ats-Tsauri. Saya pernah tidak bisa menjalankan sholat tahajud selama 5 bulan. Padahal dia sudah menyediakan tempat duduk ya, air wudhu supaya bangun langsung duduk gitu ya. Hanya karena satu dosa yang dia lakukan. Setelah dia evaluasi, apa ya dosa aku ya, baru dia ingat tuh, oh pernah dia masuk ke masjid, kemudian dia lihat ada orang tua sedang berdoa, khusyuk banget sampai nangis-nangis. Dalam hatinya suzon, nih orang nangis-nangis mau pamer aja kali ya biar dikatakan orang khusyuk. Hanya itu saja dalam hati pula. Ternyata mampu menyebabkan dia nggak bisa sholat 5 bulan untuk tahajud. Nah, ini kita evaluasi diri kita ya. Mungkin kita kepengen tahajud, udah disediakan alarm tuh ya, deket kuping lagi tuh supaya kalau kalau bunyi itu kita bangun sih, tapi buat matiin terus tidur lagi. Nah bisa jadi ini penyebabnya adalah mungkin kita punya maksiat yang kita tanpa sadari yang menyebabkan kita tidak bisa sholat tahajud ya. Kemudian yang ketujuh, selalu muhasabah diri ya, introspeksi maksudnya ya. Ini memang sangat diperlukan ya bagi jiwa agar tidak merasa jenuh dan bosan dalam beramal soleh. Kita introspeksi diri ya. Muhasabah diri ini akan membuat jiwa kita bercermin dan sadar atas tujuan penciptaan manusia di dunia ini, yaitu beribadah kepada Allah. Jadi kalau kita misalnya ada masalah apapun, kita muhasabah. Kenapa sih misalnya kita nggak suka sama orang, kesel banget, terus kita muhasabah, kenapa ya kok sampai nggak suka? Ini kenapa? Ini kan penyakit hati. Ah itu ya, muhasabah itu penting ya. Makanya Umar bin Khattab itu selalu mengatakan ya, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab dirimu sebelum kamu dihisab. Itu setiap malam. Bahkan kalau Umar tuh unik ya. Jadi kalau malam hari dia menghisab dirinya, suatu saat dia pukul kakinya tuh. Wah, kamu kemana sih tadi? Bukannya ke tempat yang baik, mana kamu ngabisin waktu buat. Jadi dia pukul di kaki ini. Jadi dia marah kepada kakinya ya. Ya artinya muhasabah ini penting ya. Karena memang untuk bisa mengetahui kita apakah kita terjebak dalam kelalaian atau kemaksiatan atau tidak. Muhasabah ya. Bisa juga kita muhasabah misalnya mungkin ada hutang-hutang kita kepada Allah yang belum kita lunasi. Hutang apa tuh? Kayaknya dulu, ini kan kita di bulan Rajab nih, mestinya kan kita siap-siap ya, yang punya hutang kodok bayar sekarang ini ya. Makanya untuk mengetahuinya itu kan kita bisanya muhasabah. Dulu nggak bayar hutang Ramadan itu SMA, perasaan nggak pernah gitu ya. Kita ingat-ingat lah. Karena amalan ini akan dihisap oleh Allah. Jadi kita tidak hanya mengingat masa lalu aja ya dengan teman-teman yang nostalgia,
ketemu dengan teman SMP, ketemu dengan teman SMA, itu muhasabahnya masa lalu. Itu nggak makan di kantin, makan satu dibilang, makan dua dibilang satu piring. Nah, kayak gitu, bukan itu yang dihisap. Justru yang kita hisap itu adalah amalan-amalan kita yang mungkin penuh dengan kekurangan, nah, supaya kita bisa gantikan sekarang ini. Jadi muhasabah ya, muhasabah diri. Yang kedelapan, mengingat kematian. Ya, jadi memang zikrul maut ini memang terbukti ya mampu memompa semangat jiwa kita untuk beribadah kepada Allah ya, dan istiqomah sangat mampu banget ya. Makanya Rasulullah mengatakan aktiru, perbanyaklah mengingat penghilang kelezatan yaitu kematian. Dan orang yang paling banyak mengingat kematian dan paling siap menghadapinya, mereka itulah orang-orang yang cerdas. Mereka pergi dengan membawa kemuliaan dunia dan kemuliaan akhirat. Ya. Tidak mengingat mati, menyedikitkan dari mengingat mati menyebabkan tulul amal, yaitu berpanjang-panjang amal, yakni merasa bahwa kematian tidak akan datang dalam waktu dekat, merasa bahwa kematian masih jauh. Jadi zikrul maut ini apalagi kalau sampai terjadi ya di keluarga kita, dan kita memang harus siap-siap. Karena kita kan nggak selamanya di dunia, kita harus siap. Suatu saat mungkin suami kita akan pergi lebih dulu, atau mungkin suatu saat anak kita, atau mungkin kita suatu saat juga akan lebih dulu pulang. Itu ketika kita mengingat itu, insya Allah deh, semakin bertambah ya semangat jiwa kita itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Berasa banget bahwa di depan mata itu adalah kematian. Berasa banget bahwa kita akan pulang ke akhirat. Berasa banget hari kiamat itu ya. Jadi insya Allah dengan mengingat kematian ini, atau mungkin takziah, atau melihat kehidupan orang yang berakhir, itu kita jadi sadar dengan diri kita. Apalagi kemarin apa ya, Jalaluddin Rahmat ya, namanya Jalaluddin Rahmat, itu tokoh Syiah ya, meninggal karena COVID ya, 4 hari sebelumnya istrinya. Nah itu kan para ulama kan berbeda pandangan. Boleh nggak kita bersyukur atas kematian orang yang zolim misalnya ya, dengan mengucapkan alhamdulillah telah meninggal orang ya. Artinya sebagian ulama mengatakan boleh. Ya, walaupun kalimat innalillahi itu untuk semua, untuk orang kafir, orang muslim, kalau meninggal ya innalillahi, karena kita semua pasti kembali. Itu bukan kalimat doa ya, itu kalimat pernyataan keimanan. Jadi siapapun yang meninggal ya memang innalillahi. Tapi ketika bersyukur dengan kematian orang yang zalim misalnya, itu hal yang lain. Boleh mengucapkan alhamdulillah, itu sebagian ulama mengatakan seperti itu ya. Nah paling tidak ketika kita melihat orang yang meninggal, ya Allah, mudah-mudahan kitanya sendiri bisa husnul khotimah, mudah-mudahan akidah kita tetap terjaga. Ya Allah, mudah-mudahan amal kita tuh mampu menyelamatkan kita. Ya Allah, mudah-mudahan Allah ridho dengan kita. Jadi ingatkan dengan Allah. Mudah-mudahan dengan mengingat kematian ini, Allah berikan kita keistiqomahan, insya Allah. Kemudian yang ke-9, memilih teman yang baik. Jadi ini memang teman yang baik ini penting ya, karena teman yang baik ini dapat membantu keistiqomahan dan beramal dan beribadah ya. Ini hadisnya udah dikenal lah ya, tentang perumpamaan orang yang punya teman yang penjual minyak dengan pandai besi, itu udah jelas ya, kita udah paham sekali dengan hadis